Din. Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan kajian kita telah kitab Mafahim Siyasi Ahli Tahrir. Masih di bab tentang sebab-sebab penderitaan dunia ya. Ini pertemuan ketiga ya. Eh, kita sudah bahas bahwa ada tiga ya sebab-sebab penderitaan dunia. Yang pertama adalah terkait dengan persoalan eh, hadirnya komunitas internasional yang nanti melahirkan hukum internasional. Nah, ini kita masih membahas itu. Eh, Nanti kita di poin berikutnya bahas tentang adidaya dan eh, apa namanya kolonialisme ya, atau penjajahan gitu. Baik, setelah kita ulas di pertemuan sebelumnya ya terkait dengan komunitas internasional atau keluarga internasional yang ini menjadi organisasi internasional. Di pembahasan malam ini kita akan tajamkan ke pembahasan produk ya. Produk dari eh, komunitas internasional atau organisasi internasional itu adalah international law atau hukum internasional. Di kitab ini disebut sebagai Konun Duali ya, undang-undang internasional gitu ya. Walaupun secara terminologi lebih tepat disebut sebagai hukum internasional. Kita eh, akan ulas ini dan dalam pandangan kitab ini bahwa eh, keberadaan hukum internasional itu nanti harus dipilah ya. Ada yang kemudian tidak boleh ada, maksudnya secara real sebenarnya itu tidak sesuai dengan fakta. Ada yang memang itu bisa diikuti ya. Nanti dipisahkan atau dibedakan antara kalau dalam bahasa kitab ini antara undang-undang internasional dengan konvensi internasional. Kalau dalam bahasa HI-nya antara hukum internasional atau perjanjian internasional, kadang diistilahkan begitu, dengan eh, hukum kebiasaan ya, contemporary atau convention. Jadi memang ini dua dua hal yang berbeda. Sebenarnya dulu di pembahasan awal ya di kitab ini ada bab khusus tentang hukum internasional itu sudah dijelaskan. Nah, mungkin nanti bisa dibaca atau dilihat-lihat lagi ya tentang pembahasan terkait dengan hal ini. Nah, penamaan hukum internasional ini sekedar mengenalkan ya. Jadi ada penamaan yang berbeda. Kadang disebut the law of nation. Ini sebagaimana yang ditulis oleh Birli. Kemudian dalam bahasa Jerman kadang disebut sebagai Volksrecht. Ya. Recht itu hukum. Volk itu rakyat atau bangsa. Ya. Volker itu internasional. Dan juga kadang disebut sebagai eh, le droit des gens. Ya. Jadi droit itu hukum, gens itu masyarakat atau manusia. Hukum bangsa-bangsa. Kadang disebut sebagai interstate law. Nah, ini untuk misalkan negara federal kayak Amerika disebutnya interstate, ya, hukum antar negara bagian. Kadang disebut juga yang lazim adalah international law. Ya. Kalau tadi kan the law of nation, ini international law atau law among nation, hukum di antara bangsa-bangsa. Ini beberapa istilah yang sebenarnya merujuk kepada apa namanya konsep yang sama. Kalau di kitab ini disebutnya sebagai konon duali. Nah, jadi kalau dilihat dari faktanya, sebenarnya yang dimiliki oleh organisasi internasional atau komunitas internasional itu bukan eh, sebuah hukum, tapi dia hanya aturan yang sifatnya eh, administratif. Artinya prinsip-prinsip yang dibuat untuk mengatur tata cara interaksi di antara mereka.
Eh, Misalkan dalam hukum laut internasional, itu kan yang diatur itu adalah eh, batas negara itu punya batas apa namanya teritorial seberapa jarak gitu itu kan administratif. Kemudian bagaimana kalau ada kapal lain yang lewat gitu. Eh, Minggu lalu saya sudah istilahkan misalkan ada prinsip innocent passage ya, hak lintas damai. Gitu. Apakah harus izin atau enggak? Atau misalkan ada konsep hot pursuit ya, pengejaran seketika gitu. Itu adalah eh, konsep yang sebenarnya sifatnya administratif. Sama juga nanti di hukum udara. Hukum udara itu ada pengaturan tentang batas ketinggian atau keharusan suatu negara yang lewat apa namanya negara lain itu harus izin, gitu. Ada hak transit dan seterusnya. Jadi secara fakta sebenarnya itu sifatnya administratif, gitu. Ya. Eh, Hukum yang dibuat oleh sebuah komunitas internasional. Dan karena sifatnya administratif itu kan terus berkembang ya. Eh, Sesuai dengan kesepakatan bisa dirubah, bisa diatur gitu. Seperti hukum laut, misalkan dulu lebar laut teritorial itu kan hanya 3 mil laut ya. Nah, sekarang diubah jadi 12 mil laut. Berarti kan ada berubah. Sesuai ada kesepakatan yang berubah. Eh, Dulu misalkan pengaturan tentang apa namanya pengaturan diplomatik ya bahwa utusan diplomatik suatu negara itu ada 3 level awal. Nah, sekarang ada 4 level gitu, mulai dari duta besar, kemudian ada duta luar biasa, ada minister residence misalnya seperti itu. Kemudian nanti ada tambahan, ada penyisipan gitu. Nah ini hal-hal yang sifatnya kesepakatan bersama yang sifatnya administratif. Jadi memang bisa sesuai dengan kesepakatan. Nah, itu artinya kan bukan bukan seperti hukum gitu ya. Karena kalau hukum itu dalam faktualnya ya, itu ya betul bahwa dalam konsep demokrasi itu kan hukum itu kesepakatan rakyat. Karena ada lembaga legislasi yang membuatnya. Tapi kalau dalam pandangan Islam, hukum itu kan aturan yang harusnya lahir dari luar luar pandangan manusia yang menentukan baik buruk benar salah gitu ya. Faisar wa Hasan wal Qabih gitu ya. Nah, itu tentu tidak bisa ditentukan oleh manusia gitu. Nah, ini yang membedakan antara konun duali atau hukum internasional dengan hukum pada pada prinsipnya gitu. Makanya eh, sering akhirnya kemudian disebut bahwa internasional itu adalah administrative law ya. Sebagaimana juga ada bukunya. Nah, karena eh, faktanya hukum internasional itu bersifat administratif, maka hukum yang seperti hukum itu tidak boleh ada gitu. Artinya eh, karena hukum itu adalah aturan yang menjadi perintah dari penguasa gitu. Faktanya kan di level internasional apa atau di level interaksi manusia ya, kekuasaan tertinggi itu ada di level negara gitu ya. Negara itu adalah otoritas tertinggi dari dari apa berorganisasinya manusia. Gitu ya. Aturan individu, keluarga, masyarakat paling tinggi itu adalah negara. Tidak ada di atas negara, gitu. Karena negara itu punya kedaulatan, punya apa sovereignty kalau dalam bahasa hukumnya. Makanya kemudian yang bisa mengatur masyarakat level tertinggi itu adalah state, ya, negara. Wadah organisasi tertinggi itu adalah negara. Gitu. Dan tidak ada supranasional. Jadi ketika negara itu mungkin lebih dari satu,
dia ya dia paling akan bersaing antara satu negara dengan negara lain dan itu muncullah konflik gitu ya, muncullah penguasaan saling mengalahkan gitu. Sehingga kalau dalam konsep Islam negara itu kan hanya dibagi dua, Darul Islam dan Darul Kufur gitu ya. Minggu lalu kita sudah bahas bahwa eh, konsep Darul Islam Darul Kufur itu berakhir ketika kekuasaan Islam runtuh, kekhilafan Turki Utsmani dan itu diakui oleh negara-negara Eropa ya. Maksudnya konsep itu diketahui dan diakui. Dan ketika Daulah Islam runtuh, maka konsep itu menjadi tidak berlaku lagi. Eh, Walaupun nanti dirincinya Darul Kufur itu kan ada Darul Muakhid, ada Darul Muhariban, macam-macam. Tapi konsep umumnya dalam Islam itu negara itu hanya dua, Darul Islam dan Darul Kufur. Nah, sehingga di atas dar itu nggak ada. Makanya konsep eh, organisasi atau komunitas internasional itu adalah konsep relasi saja, relasi antar negara. Bolehkah Darul Islam berrelasi dengan Darul Kufur? Boleh. Relasi konfliknya ya disebut perang gitu ya dengan Darul Kufur, Hariban Fi'lan. Ada relasinya, relasi kerjasama, ada Darul Muakhid ya, negara yang dalam perjanjian. Nah, secara Islam bahkan sejak Rasulullah pun kan sudah membuat perjanjian dengan komunitas negara lain lah. Perjanjian Hudaybiyah itu adalah perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah sebagai pemimpin Darul Islam dengan Quraisy gitu ya. Kemudian ada juga perjanjian yang oleh para kepada Mas Khilafat. Nah, sehingga konsep negara internasional itu sebenarnya konsep yang 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 ya secara secara fakta itu eh, tidak 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 realistis gitu ya. Walaupun ya ini kan terus dikonsepkan ya. Kayak muncul PBB, muncul Liga Bangsa-Bangsa gitu ya. Sebenarnya itu bukan negara, bukan supranasional, tapi itu adalah eh, apa namanya organisasi. Dan kayak itu menjadi negara seperti Eropa misalkan ya bikin Uni Eropa. Uni Eropa itu kan dirancang menjadi supra state, ya, supranasional. Nah, mereka mulai menghilangkan kedaulatan-kedaulatannya untuk menyerahkan ke Uni Eropa. Eh, tapi ya itu eh, ya tidak berhasil gitu ya. Maksudnya ada hal-hal yang bisa diserahkan, ada hal-hal yang juga tetap mereka itu merasa eh, ya tidak bisa diserahkan. Makanya itu hanya sebagai organisasi saja. Nah, itulah secara faktual ya, bahwa memang eh, negara supranasional itu mustahil gitu ya. Dan kalaupun ada, yaitu nanti akan menyelut berbagai konflik. Kenapa konflik? Ya pasti akan bersaing. Uni Eropa itu kan sampai sekarang tidak tidak apa namanya, tidak stabil gitu ya. Dulu ada Inggris, ada Perancis, ada Jerman gitu ya. Inggris kemudian dia keluar Brexit ya, dengan Jerman dan Perancis mereka bersaing dan mereka tidak selalu bulat dalam menyikapi. Mungkin dalam sebagai Uni Eropa mereka satu suara, tapi ternyata ada sempalan-sempalan. Perancis punya pikiran sendiri, Jerman punya pikiran sendiri gitu ya. Spanyol punya pikiran sendiri gitu. Jadi yang ketika berbeda itu kembali lagi ke konsep power ya. Siapa negara yang punya kekuatan itulah yang menang. Makanya kemudian konsep negara internasional atau kekuasaan internasional itulah konsep eh, yang yang mustahil, sulit untuk dibuat gitu. Bukan sulit ya, memang tidak sesuai realitas gitu ya. Eh, eh, Makanya negara-negara yang membesar itu karena dia menjadi negara imperial gitu ya. Dulu kehilangan itu ya ketika dia semakin kuat, ya akhirnya apa wilayah-wilayah teritorialnya kan bertambah dengan penaklukan-penaklukan gitu ya. Dan tetap dalam satu negara, satu yang mengendalikan, hukumnya satu gitu. Bukan kemudian seperti konsep sekarang kan negara federal gitu ya. Eh, Negara federal tuh ya hakikatnya sebenarnya eh, kuasi state ya, negara yang sifatnya semu seperti itu. Baik. Eh,
Jadi kenapa sih tidak boleh ya, atau tidak tidak ada hukum internasional? Ya, pertama bahwa secara fakta eh, namanya hukum itu adalah perintah dari penguasa. Dan dalam konteks internasional penguasanya itu siapa? Eh, Pertemuan sebelumnya sudah dibahas bahwa ada perbedaan antara hukum internasional dan hukum nasional. Hukum nasional itu kan jelas, ada aturannya, ada aparat penegak hukumnya, ada polisinya gitu ya, ada proses untuk menjalankan hukumnya, gitu, mulai dari penyidikan, penberkasan, penangkapan, pengadilan gitu ya, seterusnya. Nah, itu real sebagai sebuah hukum itu jalan. Kenapa? Karena ada perintah. Nah, dalam konteks internasional kan siapa apa hukum internasional? Mungkin ada aturan-aturan. Apakah itu betul hukum? Makanya selalu jadi pertanyaan dalam kajian hukum internasional, apakah hukum internasional itu adalah hukum? Saya sudah sampaikan kalau saya ngajar di kampus itu, pertanyaan saya ke mahasiswa di awal pertemuan yaitu, apakah internasional itu hukum? Itu jadi perdebatan ya, diskusi kita di awal pertemuan. Gitu. Eh, Salah satu caranya yang membandingkan dengan hukum nasional. Kalau hukum nasional yang sudah dipelajari ya begini-begini. Hukum internasional ada nggak? Polisinya ada nggak? Pengadilannya, oh ada ICC, ICG. Apakah itu seperti pengadilan hukum nasional? Dan seterusnya, gitu ya. Jadi memang secara fakta bahwa hukum itu adalah perintah penguasa. Nah, sedangkan dalam konteks internasional, siapa penguasa atas negara lain? Itu kan memang faktanya tidak ada, gitu ya. Eh, Makanya kembali bahwa yang namanya hukum internasional itu pasti akan ada yang mengendalikan, ada power. Dan ini sudah menjadi kajian tentang mungkin buku yang minggu lalu sudah saya share ya tentang US Hegemony and International Relation, bahwa hukum internasional itu international law ya, US Hegemony and International law itu memang atas kendali dari hegemoni Amerika, termasuk buku ini ya, Law and Power in International Relation. Jadi hukum dan power itu atau kekuasaan itu memang ya bisa dianalisis ya. Power and law beda dikit. Dibikin buku itu tinggal geser-geser judul. Law and power. Ini power and law. Berbeda. Kalau tadi international relation, ini international society. Di komunitas internasional. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya ketika dia aturan maka tadi ya siapa yang menerapkannya, gitu ya. Eh, dan faktanya dalam konteks internasional ya yang menegakkannya itu nggak ada. Kalaupun ada, ya tentu pasti eh, itu menjadi dominasi suatu negara yang menganggap dia menguasai hukum internasional dan melakukan penegakan hukum internasional eh, dengan kekuatan dia. Makanya ya seperti yang dibahas sebelumnya, misalnya bagaimana Amerika Serikat dia atas nama hukum internasional dia melakukan penyerangan terhadap Irak ya tahun 2003, dianggap punya senjata pemusnah massal, Saddam Hussein bersalah. Ternyata kan ya nggak ada pengadilan dan tidak terbukti kan bahwa memang dia bersalah. Ini juga jadi problem gitu. Nah, yang ketiga bahwa eh, faktanya aturan internasional itu adalah aturan yang mengatur berbagai interaksi saja. Dan yang namanya interaksi antara negara dalam komunitas internasional itu sifatnya sukarela ya, sifatnya sukarela. Eh, Ridho wal ikhtiar kalau dalam bahasa Islam. Jadi eh, kalau dalam bahasa hukumnya itu pacta sunt servanda. Jadi memang mau ikut sebuah hukum atau tidak itu bebas gitu ya. Tidak semua hukum internasional Indonesia ikut. Negara yang paling banyak ikut eh, ya dia seolah-olah aktif. Tapi ada juga negara yang milih-milih. Apa pertimbangannya ya kepentingan
negara dia. Jadi, kalau menguntungkan dia ikut, kalau tidak menguntungkan tidak. Amerika Serikat sampai sekarang tidak ikut hukum laut internasional. Padahal kan hanya administratif ya, pengaturan laut. Tapi dia nggak mau. Kenapa? Karena dia tidak mau dia terikat dengan aturan yang dibuat di situ bahwa laut teritorial hanya 12 mil gitu ya. Bahwa JEE itu diserahkan ke negara pantai gitu. Ya, ketika dia tidak ikut kan dia merasa tidak melanggar kan, melakukan tindakan-tindakan yang dalam aturan itu seolah-olah melanggar gitu. Sama kayak Israel kan. Israel kan cuek aja dia ketika ada apa namanya? Ada eh, ini kan sudah sedang digalang ya konvoi kapal-kapal yang akan memberikan bantuan ke Gaza itu. Termasuk katanya ada 7 kapal dari Indonesia. Eh, Ya, mungkin dalam aturan hukum laut ada namanya laut internasional. Ya, Israel ketika masih kapal itu di laut internasional dan dianggap mengancam, ya dia serang saja gitu. Dan dianggap mengancam gitu. Dia nggak peduli dengan aturan UNCLOS ya, United Nations Convention of Law-nya gitu. Seperti dulu juga pernah dia kasus kapal Mavi Marmara ya, mungkin masih ingat ya. Penyerangan Israel terhadap kapal Turki di lautan lepas gitu ya, karena mengancam ya serang-serang. Nah, itu poin yang ketiga bahwa sebenarnya hukum internasional itu adalah eh, faktanya ya itu hanya mengatur secara sukarela. Nah, sehingga yang namanya hukum internasional itu mestinya adalah kesepakatan, bukan hukum, ya, bukan konun, bukan sesuatu yang sifatnya mengikat secara mutlak. Gitu. Nah, makanya di pembahasan ini dibedakan antara konun atau undang-undang atau hukum dengan aturan yang sifatnya administratif. Nah, ini eh, skemanya ya. Jadi yang disebut sebagai kesepakatan itu atau international agreement itu ya pihak-pihak yang sepakat saja. Negara A, negara B sepakat ya akhirnya bikin lah, gitu. Kayak di Asia Tenggara kan mungkin ketika awal muncul eh, hanya 5 negara saja kan. Ada deklarasi Bangkok tahun 6 berapa? 7 ya. Kemudian di situ hanya 5 negara saja, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura. Gitu. Eh, Negara lain yang katanya ada di Asia Tenggara kan nggak diajak. Kenapa? Karena masih komunis gitu ya. Eh, Belakangan muncul Brunei. Kenapa Brunei ya? Karena baru dimerdekakan oleh Inggris gitu. Tahun 82 ya. Dan baru kemudian ketika komunisme mereda dan bubar, tahun 90-an mulai masuk Laos, Vietnam gitu ya. Myanmar gitu masuk jadi 10 negara. Sekarang Timor Leste kan antara masuk atau enggak gitu ya. Ya sesuai dengan kesepakatan saja. Nah, itu namanya eh, organisasi atau hukum internasional itu karakternya itu begitu. Jadi tidak tidak mengikat secara mutlak. Baik. Eh, Perlu ditambahkan ya bahwa eh, sebenarnya secara teori, sedikit teori diangkat di bab ini, bahwa di Barat pun keberadaan konun duali itu ya tidak sepakat ya, tidak semuanya sepenuhnya sepakat. Gitu. Jadi mereka pun ada yang mengingkari keberadaan hukum internasional, gitu. Mengingkari keterikatan negara dalam hukum internasional, atau mengingkari pemaksaan atas negara untuk tunduk terhadap hukum internasional. Ya. Sehingga tadi ya, sedari awal kemunculan apa yang disebut dengan hukum internasional, para para ahli hukum Barat pun ya itu memang beda-beda pendapat. Dan mereka juga mempertanyakan. Kayak tadi memang secara silabus di kuliah juga gitu. Jadi saya bukan ngarang-ngarang ya. Ketika ngajar itu mengawali dengan pembahasan apakah hukum internasional itu adalah hukum. Karena memang kalau buka buku hukum internasional, ya itu dulu yang dibahas gitu. Eh, Tentang landasan filosofis ya. Mungkin nanti kalau ada yang tertarik dengan hukum internasional, saya banyak referensi dengan bahasa Inggris ya.
atau mau bahasa Arab boleh juga. Masalahnya dibaca Pak. Kalau saya emang referensi ngajar ya. Jadi eh, ya buku-buku itu membahas di bab awal itu begitu tentang filsafat hukum internasional itu di bab awalnya adalah mempertanyakan apakah hukum internasional itu hukum gitu. Jadi sebagai apa eh, mindset awal itu dulu dibangun gitu. Karena kalau langsung menganggap hukum internasional itu adalah hukum ya tanpa kita mempertanyakan secara filosofis nanti akan berbenturan dengan realitas gitu ya. Sehingga sebenarnya mudah untuk ya antara orang yang belajar hukum internasional dan yang enggak ya. Semestinya kalau yang sudah belajar tuh ngerti gitu. Kenapa kok PBB itu nggak jalan untuk menyelesaikan konflik Palestina? Kenapa sih kita tidak bisa berharap banyak terhadap PBB gitu ya, terhadap OKI, terhadap bulan tadi saya diminta tapping pembahasan tentang konflik Korea, Kamboja dan Thailand ya. Kemarin kan sempat perang tuh. Tapi yang apa? Yang mendamaikan itu bukan ASEAN. Kamboja anggota ASEAN, Thailand anggota ASEAN, tapi yang mendamaikan Amerika Serikat. Apa hubungannya dengan Amerika? Gitu? Ya itulah eh, keberadaan organisasi internasional itu ya tidak tidak sepenuhnya eh, menjalankan sebagaimana namanya ya, sebagai organisasi internasional atau sebagai komunitas internasional. Tapi yang bisa menjalankan itu yang punya power. Karena saat ini kepentingan Amerika yang masuk ya Amerika yang ngendaliin kan gitu. Sama juga ketika mana Pakistan dan India sempat perang kan kemarin tembak-tembakan lah ya. Lagi rame-rame ya sudah banyak analisis saya berhenti gitu ya. Dan yang memberhentikan bukan SARS ya, organisasi regional yang ada di Asia Selatan, Amerika juga. Gitu ya. Sama juga kemarin siapa Ukraina dan eh, Rusia ya. uh, Putin dengan Zelensky itu ya coba didamaikan oleh Amerika. Walaupun ya belum. Karena yang didamaikan itu kan tergantung positioning terhadap apa negara yang mendamaikan. Kalau ya setara atau apa ya sama kuatnya Amerika mendamaikan Rusia dengan Ukraina kan Amerika dengan Rusia itu masih selevel lah gitu ya. Eh, Sehingga ya tidak mudah untuk dipaksa. Tapi kalau India, Pakistan, nah itu di bawah Amerika kan. Akhirnya ya mereka tunduk. Thailand dengan Kamboja itu di bawah Amerika, maka mereka tunduk. Ya itulah realitas dari hukum internasional. Nah, makanya kenapa sih hukum internasional itu nggak jalan? Ya, karena setidaknya ada tiga ya. Ini suplemen aja ya. Pertama, karena memang setiap negara itu punya national interest ya, kepentingan masing-masing. Sehingga tidak bisa dia itu dipaksa untuk ikut dengan aturan bersama. Ketika bertentangan dengan kepentingannya, ya dia nggak mau ikutan gitu. Eh, Negara Mongol misalkan ya, nah, dia juga ngapain ikutan hukum laut? Ya. Wong di negara dia nggak punya laut gitu kan, nggak ada kepentingan gitu. Hukum laut ya akhirnya dia nggak ikutan gitu. Karena emang nggak ada kepentingan. Atau tadi apa? Kenapa Ukraina pengen gabung ke Uni Eropa? Karena dia punya kepentingan. Tapi kenapa kok Uni Eropanya berat untuk ini? Karena Uni Eropa juga harus mempertimbangkan faktor Rusia. Nah, yang kedua adalah sovereignty, kedaulatan. Karena tadi saya sampaikan bahwa kedaulatan tertinggi itu ada di tangan negara. Ya. Eh, ini bukan konsep kedaulatan tangan rakyat, tangan syariat ya. Ini konsep Palestina itu territorial sovereignty. Ya. Negara lah yang menjadi wadah tertinggi dari pelaksanaan kehendak. Ya. Tinggal negara itu menjalankan kedaulatan siapa kan itu persoalan berikut. Tapi yang menjalankan itu adalah level negara. Nah, yang ketiga itu adalah eh, hukum itu seringkali juga unfair ya, apa namanya? Tidak adil ya, karena memang yang namanya hukum internasional itu kesepakatan. Nah, kadang kesepakatan itu dibuat sesuai dengan
kepentingan dari negara yang punya power di hukum. Contoh misalkan PBB. Oh, PBB ada 5 anggota tetap Dewan Keamanan dan dia punya hak veto. Itu kan tidak adil gitu ya. Eh, Kenapa kok dibuat tidak adil ya supaya jalan gitu. Karena dulu ketika dibuat adil maka organisasinya nggak jalan. Karena negara yang punya power nggak mau disetarakan dengan negara yang tidak punya power. Oke ya. Nah ini beberapa yang dikutip di kitab ini ada 4 tokoh ya dari Barat yang mereka juga berpandangan bahwa memang hukum internasional itu eh, apa namanya tidak real. Ada Immanuel Kant, ada eh, Friedrich Hegel ya, ada Thomas Hobbes dan John Austin ya, dari Inggris. Ini nama-nama yang dikutip di kitab ini. Nah ini Immanuel Kant ini dianggap sebagai bapak hukum modern ya. Kalau bapak hukum internasional itu Grotius ya. Nah, kalau ini uh, ya hukum modern. Dia orang eh, Jerman ya. Bahwa hukum dan kebebasan ya, law and freedom without force ya. Makanya dia menegaskan bahwa memang harus ada force. Eh, itu ya tidak ada artinya. Jadi hukum kebebasan itu ya harus ada kekuasaan. Tapi kekuasaan tanpa freedom ya itu tidak. Memang ini pandangan dia terkait dengan hal. Nah ini Hegel, dia bikin buku tentang philosophy of right ya, tentang hak. Kemudian ini Thomas Hobbes, ini buku yang terkenal Leviathan. Jadi menggambarkan negara ideal menurut dia itu seperti apa. Kemudian nah ini Austin, eh, dia juga punya pandangan ya tentang ya, kita nggak bahas teori-teorinya, nanti pindah ke fakultas hukum. Tidak mengenal orang-orang. Nah, jadi bahwa mereka itu menganggap kalaupun ada dalam hukum internasional itu dijalankan bukan seperti hukum gitu ya, tetapi hanya kaidah moral saja yang ya apa namanya yang bisa saja dia tidak punya implikasi hukumnya, tidak bisa dipaksa gitu ya. Paling nanti dikucilkan dalam pergaulan internasional gitu ya. Atau ya diberikan sanksi-sanksi yang sifatnya etik atau moral. Karena kalau kemudian diberikan sanksi hukum, ya terjadilah konflik peperangan. Kecuali kalau negara itu memang lemah ya. Ya, kalaupun lemah ya pasti disanksi oleh negara yang kuat gitu. Dan itu menjadi kezaliman. Maka nanti relevan dengan pembahasan berikutnya bahwa akhirnya yang berjalan adalah adidaya gitu ya, bukan. Gitu. Nah ini menurut Willy ya, ini saya nggak kutip Willy-nya ya, bahwa international law itu is not true law. Hukum internasional itu bukan hukum sebagaimana umumnya hukum. Nah, dia hanya code of rule ya, hanya seperangkat aturan administratif and conduct of moral force ya, hanya tuntutan moral saja. Jadi memang para pemikir Barat pun sudah menganggap itulah fakta dari hukum internasional itu seperti itu. Sehingga dia tidak bisa dikategorikan hukum. Kenapa? Karena tidak punya sanksi. Gitu. Yang sanksi ini adalah ciri utama dari apa yang disebut dengan hukum. Hukum itu harus ada sanksi. Kalau nggak ada sanksi, tidak ada hukum. Dalam Islam itu kan kalau dibaca di dalam kitab Nizam Uqubat ya, ini sedikit spill. Ya, kalau nggak salah udah juga ya, saya jelasin. Kalau dalam Islam itu kan hukum itu ada 4 ya. Ada hudud, ya. Ada eh, jinayat, ada ta'zir, ada mukhalafah. Semuanya itu berbicara aturan dan sanksi.
Namanya hukum itu aturan dan sanksi. Apa itu hudud? Hudud itu aturannya dari Allah, sanksinya dari Allah. Nah, itu hudud. Zina, ada larangan berzina. Itu aturannya kan. Sanksinya apa? Dirajam atau dicilid. Itu Allah yang tentukan aturannya dan sanksi. Mencuri, potong tangan, gitu ya. Itu namanya hudud. Nah, kalau jinayat, aturannya dari Allah, sanksinya juga dari Allah, tapi manusia bisa milih. Ya. Itu jinayat. Misalkan kisos, ya, pembunuhan. Pembunuhan itu aturannya kan, dilarang membunuh. Ketika membunuh, sanksinya bisa dikisos, bunuh lagi, atau bayar diat kalau dimaafkan. Itu ada pilihan. Itu namanya jinayat. Kalau takzir, takzir itu aturannya dari Allah, sanksinya nanti diserahkan kepada istihad penguasa. Tetap harus ada sanksi. Misalkan sholat. Orang yang tidak sholat itu harus ada sanksi. Karena dia adalah aturan dari Allah. Tapi sanksinya memang tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan dalam hadis gitu. Tapi itu kemudian nanti diserahkan kepada penguasa, khalifah untuk menetapkan sanksi yang tidak sholat itu berapa. Misalkan dicambuk 80 kali atau bagaimana. Itu namanya ta'zir. Nah, kalau mukhalafat itu aturannya dari penguasa dan itu sifatnya administratif ya, yang dibutuhkan oleh pengaturan masyarakat di luar yang sudah diatur dari tiga yang tadi, hudud, jinayat, dan takzir. Nah, kalau memang dibutuhkan lagi aturan, itu namanya mukhalafat. Tetap harus ada aturannya dan harus ada sanksinya. Walaupun sanksinya tidak boleh lebih berat dari takzir. Misalnya untuk ngatur lalu lintas butuh rambu-rambu, ya dibuatlah rambu-rambu. Itu namanya mukhalafah. Dan nanti negara bikin sanksinya, harus ada sanksinya gitu. Karena kalau tidak ada sanksinya berarti nggak jalan hukum itu. Jadi memang dalam Islam pun berpandangan bahwa antara hukum dan sanksi itu, aturan dan sanksi itu harus jalan. Maka itulah disebut hukum. Kalau tidak ada salah satunya itu nggak bisa disebut undang-undang, nggak bisa disebut hukum. Dan dalam internasional itu kan mungkin berikan aturan tapi nggak ada sanksinya ya susah juga. Siapa yang menjalankan? Nah, ketika ada sanksi kan harus ada institusi yang menegakkan. Dan itu adalah negara menegakkan sanksi. Nah, jadi sebenarnya yang ada itu akhirnya itu hanya adalah kesepakatan-kesepakatan. Karena memang secara hakiki hukum internasional itu nggak ada fakta yang sesuai dengan karakter. Yang ada itulah yang disebut sebagai konvensi internasional atau dalam bahasa lain apa namanya hukum kebiasaan. Ya. Eh, atau kadang disebut juga customary international law, istilah-istilah. Nah, ini ada convention kalau dalam bahasa Hai itu kadang disebut. Jadi kalaupun yang ada ya itu adalah yang disebut sebagai konvensi, kebiasaan-kebiasaan yang disepakati. Dan konvensi ini memang dikenal ya. Artinya kesepakatan bersama yang dihormati ya oleh masyarakat internasional memang sejak dahulu kala itu ada. Misal terkait dengan tidak boleh membunuh duta besar atau disebut sebagai kekebalan diplomatik gitu ya. Itu menjadi sebuah kebiasaan internasional. Kebetulan tadi saya nggak sengaja ya, mampir di TikTok saya itu tentang kisah eh, perang Hudaybiyah, ya. Perang Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Jadi ketika ada pelanggaran terhadap perjanjian Hudaybiyah, ya, jadi ada suku Arab yang dilindungi oleh Quraisy, dia kemudian menyerang suku Arab yang dilindungi oleh Rasulullah. Itu kan berarti melanggar perjanjian. Gitu ya. Siapa Abu Sofyan itu kan dia marah-marah gitu. Itu siapa nih yang melanggar sampai nuduh-nuduh ke apa namanya pembesar Quraisy. Ya tidak ada yang ngaku kan gitu. Akhirnya dengan terpaksa dia datang ke Madinah tuh. eh, Siapa Abu Sofyan, dia datang ke Madinah, dia kan musuh ya. Musuh. Dia datang ke Madinah, padahal kan kalau dalam pikiran permusuhan ya musuh itu ya ini seperti menyerahkan dirinya. Cuman dia datang sebagai
ya kalau dalam bahasa ini ya sebagai utusan diplomatik gitu ya. Dia ya diterima, dia menemui Abu Bakar, minta ketemu Rasul, Abu Bakar nggak mau gitu ya. Datang ke Umar juga, Umar nggak mau. Datang ke Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib nggak mau. Bahkan datang ke anaknya kan kemudian dinikahi oleh Rasulullah ya. Bahkan dia mau duduk itu sampai diusir oleh anaknya, nggak boleh duduk di tempat yang biasa diduduki Rasul. Akhirnya dia balik lagi ke Mekah dengan gagal. Tapi keberadaan Abu Sofyan di Madinah ke sana kemari itu anggaplah sebagai utusan diplomatik gitu ya. Nah, dia punya kekebalan, tidak kemudian oh ini musuh datang tangkap gitu ya. Nah, begitu. Nah, itu sudah biasa. Sama juga ketika eh, sebelum Hudaybiyah kan, Rasulullah mengutus Utsman ke Mekah gitu. Sampai ada rumors Utsman ini ditangkap dibunuh. Ini kan berarti melanggar kebiasaan internasional. Sampai hanya kemudian terjadilah baiat Ridwan ya, janji setia dari para sahabat. Kalau benar-benar ini berarti ini melanggar, kita akan serang gitu ya. Rasulullah ingin memastikan eh, para sahabat Muhajirin dan Ansor itu komitmennya seperti apa gitu. Walaupun ya ternyata bisa kembali ya. Artinya menghormati utusan ya, walaupun dalam keadaan konflik itu adalah bagian dari kebiasaan internasional. Dan itu juga terjadi pada berbagai peperangan ya. Walaupun dalam perang ketika ngasih surat, ngasih utusan gitu ya harusnya dihormati. Walaupun ya ada juga yang melanggar gitu ya. Dan ketika melanggar itu dianggap melakukan apa hal yang buruk gitu ya secara moral gitu. Eh, dan itu bisa memicu kemarahan sebagai pihak yang merasa apa, dilecehkan ya utusannya. Nah ini contoh terkait dengan eh, diplomatic eh, immunity, nah, ini istilahnya. Jadi ini sudah di- bahkan dalam hukum internasional sekarang itu sudah dirumuskan dalam hukum diplomatik. Salah satunya tentang diplomatic eh, immunity, ya. Prinsip-prinsip praktis dan problemnya itu seperti itu. Ya. Nah, makanya utusan diplomatik itu dia diberikan label khusus. Jadi harus ditandai bahwa dia itu adalah utusan negara. Ini contoh aja ya. Jadi utusan negara itu ada 4 jenis. Ya. Ada embassy, embassy itu kedutaan, ya. Atau kadang disebut high commission, ya. Komisi tinggi kalau di organisasi internasional. Ada konsulat. Nah, konsulat itu juga apa bedanya kalau embassy itu dia perwakilan politik, ya. Biasanya satu negara satu kedutaan. Kalau konsulat itu perwakilan non politik. Eh, Misalkan untuk urusan ekonomi, dagang, kebutuhan warga negara itu namanya konsulat. Nah, satu negara itu seringkali kalau kedutaan tuh satu ya. Kalau konsulat kadang banyak. Ya Amerika di Indonesia kan punya 2 konsulat di Medan ya. Yang kemarin di demo sama Bang Azhar. Kemudian juga di Surabaya itu ada konsulat Amerika gitu. Tapi kalau kedutaannya di Jakarta. Harusnya di IKN ya, harusnya dipindahin ke ibu kota negara. Cuma IKN-nya belum ada. Nah, kemudian juga ada permanent mission. Nah, jadi misi yang sifatnya permanen, eh, biasanya di organisasi internasional, misalkan di NATO, di PBB, di Uni Eropa, gitu. Atau juga kadang ada representatif ya, perwakilan eh, ya dia belum selevel kedutaan atau konsulat, tapi hanya mungkin ada orang yang ditunjuk gitu sebagai representasi. Kadang ini sedikit maklumat ya, terkait dengan kedutaan. Eh, nah, makanya kemudian tandanya juga beda ya. Kalau bikin paspor, paspor itu ada dulu ada 4 ya. Sekarang tinggal 3 paspor itu. Paspor biasa yang warna hijau, jadi kalau ke luar negeri.
Ini tanda kewarganegaraan itu paspor. Ini paspor biasa. Warga negara punyanya paspor hijau. Dan ada paspor biru, ini buat pejabat. Kalau kedutaan itu paspornya paspor hitam. Ini paspor yang sangat eh, apa, sangat kuat. Kalau pakai paspor hitam itu di imigrasi itu punya jalur sendiri. Paspor. Dulu ada paspor coklat ya, zaman dulu ya. Saya dulu waktu berangkat haji itu pakai paspor coklat. Jadi hanya khusus buat haji sekali gitu. Eh, Habis itu nggak kepake lagi tuh. Sekali pakai. Tapi sekarang yang haji pun pakai paspor hijau. Ya ada paspor coklat. Karena kan ngapain juga ya. Paspor hanya sekali pakai gitu. Kalau paspor hijau kan 5 tahun. Sekarang ada juga yang 10 tahun ya. Walaupun kata teman di imigrasi itu katanya mau semuanya dibalikin lagi ke 5 tahun. Ada yang e-passport ya, ini yang kayak tanda kotak itu berarti sudah elektronik pasport. Ada yang belum elektronik pasport. Apa sih bedanya? Nah, nanti kalau pakai elektronik pasport itu kalau di gerbang imigrasi, kalau ada fasilitasnya ya, tergantung negara itu tinggal tempel barcode lewat-lewat gitu. Tidak usah lewat penjaga gitu, itu lebih cepat. Termasuk juga dalam pengurusan visa juga lebih memudahkan. Nah, makanya sebagai utusan diplomatik, diplomat itu dibedakan penanda. Salah satunya di paspor. Nah, ini perwakilan diplomatik Indonesia, seluruh Indonesia, seluruh dunia ya. Jadi emang Indonesia juga tidak punya cabang di semua negara, ya. Terutama negara-negara yang mungkin tidak atau belum dianggap penting, ya. Seperti negara-negara di Afrika ini kan ada yang tidak ada kedutaan Indonesianya ya. Warnanya abu-abu ini. Termasuk juga beberapa di Amerika dan di Asia Tengah, termasuk ini eh, ya di Asia Tengah, termasuk Nepal, ya Bhutan gitu. Nah, ini kita nggak punya perwakilan diplomat. Beberapa negara kecil di Eropa juga. Dan itu terserah negaranya ya, mau buka perwakilan di mana terserah. Gitu. Dan biasanya ada relasi gitu. Nah, ini sebelum waktu saya di Laos. Eh, Contoh lain misalkan di konvensi internasional, misalkan di Arab ya. Jadi sudah ada konvensi atau kebiasaan di Arab itu bahwa tidak boleh dihalangi sesiapapun yang mau mendatangi Baitul Haram atau Baitullah. Ini sudah ada sejak zaman jahiliyah. Makanya ketika Rasulullah SAW mau haji ya, atau umroh ya, belum haji dulu karena memang tidak jadi. Rasulullah itu kan haji sekali, tapi sempat umroh eh, yang gagal jadi perjanjian Hudaybiyah. Kemudian salah satunya tahun berikutnya baru boleh berangkat gitu ya. Cuman hanya diberi waktu sekian hari. Disebutnya umroh kodok gitu ya. Umroh pengganti. Karena itu aktivitas haji sebenarnya. Walaupun memang ritualnya bukan ritual haji secara keseluruhan. Walaupun di situ masih ada berhala-berhala gitu ya zaman Rasulullah awal itu. Barulah pada saat setelah Futuhat Makkah kan berhala itu dihancurkan, dibersihkan. Tapi pada saat Umrah Qadha itu, karena emang di masyarakat Arab Jahiliyah itu tidak boleh dihalangi orang-orang yang mau mengunjungi Baitul Haram. Justru pada masa Islam itu direvisi gitu ya. Kemudian Islam menjadikan Makkah itu sebagai forbidden city, negara apa, kota haram. Makanya disebut Haromain ya. Dua kota yang disucikan. Tidak boleh non-muslim masuk ya. Kalau mau masuk ke Mekah atau ke Madinah itu ada namanya checkpoint. Dicek dulu dia kalau dari luar muslim atau enggak. Kalau non-muslim nggak boleh masuk. Nah itu salah satu contoh yang disebut sebagai kebiasaan bangsa Arab ya. Yang disebut sebagai adat takzim hormat Baitullah ya. Nah, ini ada bukunya nih kalau mau nanti bisa saya kirim tentang adat
kebiasaan bangsa Arab, ada yang kemudian di, diadopsi oleh Islam, ada yang kemudian itu ditinggalkan, ada syariat Islam yang menghapus. Salah satunya adalah takzim hormat Baitullah itu adalah eh, menjadi adat kebiasaan bangsa Arab. Dan ini memang sudah awalnya apa namanya diadopsi ya dalam Islam. Nah, misalkan di Quran surat Al Imran ya, wa man dakhalahu kana aminan. Yang masuk ke Baitullah itu makanya ada ihram gitu ya, larangan-larangan ketika ada di tanah haram gitu ya. Seperti itu. Nah, ini yang awalnya dari zaman jahiliyah kemudian dilanjutkan pada masa Islam. Nah, itu contoh ya tentang convents. Jadi memang konvensi itu sudah ada sejak dahulu dan memang faktanya terus berkembang ya sesuai dengan kebutuhan administratif. Cuman masalahnya konvensi ini itu bukan undang-undang gitu ya, tapi kesepakatan-kesepakatan yang bisa berubah dan itu beda faktanya dengan eh, konon. Nah, berikutnya bahwa kalaupun ada konon, pasti konon itu membutuhkan kekuatan militer, paksaan. Dan tentu ini tidak boleh terjadi. Kenapa? Karena tentu akan ada kezoliman, gitu ya. Eh, Kalau memang memaksakan undang-undang internasional itu dengan kekuatan militer. Jadi ini juga sudah banyak kajian bagaimana menghubungkan international law dengan power, baik dalam perspektif Amerika ya, tentang international law and US power, dan juga tentang security and military power, gitu ya. Bahkan law enforcement international atau nanti kalau mau bisa lihat buku-buku. Ya, karena kalau pakai kekuatan militer pasti eh, itu akan dilakukan oleh adidaya, seperti yang memang sekarang kita lihat ya dalam PBB ya. Ada Dewan Keamanan PBB, namanya aja Security Council, Dewan Keamanan seperti itu. Kemudian ya pasti ya sesuai kepentingan mereka dan itu akan terjadi kezoliman dan tidak sesuai dengan fakta sebagai sebuah hukum. Hukum itu kan harus adil ya, harus imparsial ya, tidak memihak gitu. Kalau namanya hukum itu. Nah, cuman kalau dikendalikan oleh adidaya ya pasti mereka punya kepentingan. Makanya kemudian tidak sesuai dengan fakta. Nah, ini contoh ya internasional eh, PBB ya. Nah, jadi ya ada permanen member 5 negara ini, Prancis, Rusia, Amerika, Cina, dan sedangkan yang 10 lain itu gantian. Gitu. Gilirnya beda waktu. Jadi tidak barengan juga. Ada perwakilan dari Asia, dari Eropa, dari Amerika Latin, dari Afrika. Gitu. Yang tahun 2002 siapa aja. Dan itu nanti eh, dipilih tiap 2 tahun, tapi durasinya beda gitu. Misalnya tahun ini pilih 5, tahun depan pilih 5, yang pilih sekarang 2 tahun terus terus gitu. Seolah-olah ingin menunjukkan keadilan. Tapi faktanya yang 5 permanen ini nggak ganti. Nah itulah kalau pakai militer. Ya. Makanya kemudian negara-negara yang kecil, yang lemah, itu pasti diminta tunduk oleh negara-negara yang kuat. Gitu. Nah, artinya tidak sesuai dengan fakta bahwa itu adalah hukum internasional. Gitu. Makanya kemudian realitas dari hukum internasional itu ya, ya makanya disebutnya sebagai hayalan, suatu hal yang tidak mungkin terwujud secara fakta. Karena kalaupun yang ada adalah kesepakatan-kesepakatan antar negara dalam sebuah komunitas. Ya. Dan itu bisa berubah dan dinamis. Gitu. Bukan kemudian seperti itu. Makanya istilah customary
international law atau hukum kebiasaan itu disebutkan juga ini dalam pasal 31 eh, ayat 1 butir B ya dalam apa, hukum tentang hukum internasional, ya, perjanjian internasional. Jadi dia itu diterima sebagai kesepakatan opinio juris, ya, kesepakatan umum. Dan dia harus merupakan praktek dari negara-negara. Jadi memang sudah dijalankan. Dan dia dianggap hukum itu kalau memang konsisten. Namanya hukumnya kan terus berjalan kesepakatan itu. Ada uniform, ada keseragaman, dan sifatnya umum, dan ada berjalan sekian lama. Makanya kayak hukum laut atau hukum diplomatik gitu ya. Eh, Kenapa kok seperti itu? Gitu ya. Bahwa diplomat itu ada kekebalan. Karena emang pertama itu jadi dianggap sebagai aturan, sebagai kesepakatan. Dan itu terjadi setelah dijalankan lama, terus-menerus dijalankan dan tidak hanya berlaku di Arab, berlaku juga di Eropa, berlaku juga di berbagai tempat. Penghormatan terhadap diplomat itu jalan gitu. Makanya itu jadi hukum kebiasaan atau konvensi. Nah, inilah prosesnya ya. Kenapa muncul customary law. Aktif dan ya nanti bisa bisa berubah, bisa dinamis, ganti lagi ganti lagi. Tergantung nanti kesepakatan-kesepakatan. Uh, Nanti ya bisakah itu diterima atau enggak? Ya tidak mungkin, ya tidak semua bisa mau ikutan. Ya. Makanya pakai prinsip pacta sunt servanda itu. Kayak hukum laut, ya ada yang memang nggak mau ikut karena merasa tidak 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 apa, tidak ada gunanya. Dia nggak punya laut, ngapain ikutan gitu ya. Atau memang dia merasa terancam dengan kesepakatan itu, ya. Dia nggak mau ikutan bisa saja. Gitu. Ya, maka hukum konvensi ini dia menjadi hal yang disadari bersama kebutuhan. Nah, makanya hal-hal yang sifatnya ada kepentingan dalam hukum kebiasaan biasanya itu nanti jadi problem gitu. Kayak hukum laut itu ada prinsip-prinsip yang mungkin eh, disepakati ya karena memang dibutuhkan bersama, tapi ada juga yang mungkin di situ ada kepentingan kayak tentang ZTE ya. Eh, Ya di situ ada kepentingan ekonomi, gitu. Makanya tidak semua sepakat. Atau misalkan di hukum perang gitu ya. Hukum perang itu bagi negara yang zolim ya dia tidak sepakat gitu. Misalkan tentang penggunaan senjata pemusnah massal gitu ya. Senjata yang merusak kimia, senjata biologis. Sebenarnya dibuat aturan yang nggak boleh perang itu pakai senjata itu. Cuman ya kalau dalam perang kan tidak bisa juga semua negara sesuai dengan kesepakatan, kepentingan, penghormatan terhadap tawanan dan seterusnya. Akhirnya nanti itu menentukan martabat ya. Negara yang memang dia bermartabat, dia pasti akan menghormati hukum perang seperti Islam. Ya, tidak ada misalkan penjarahan, tidak ada apa, pelecehan seksual terhadap wanita, penistaan terhadap tawanan gitu. Karena memang itu dari Allah sendiri atur gitu ya. Dan itu menjadi bagian dari prinsip dalam peperangan. Dan itu sebenarnya menjadi kontribusi dalam hukum perang internasional. Cuman kan negara-negara zolim, dia melakukan pembantian dan seterusnya. Yaitu menunjukkan apa merendahkan martabat. Nah itu contohnya. Jadi memang dalam konvensi pun tidak semua. Ini contoh dalam hukum laut ya. Nah, jadi memang sebelum muncul UNCLOS di tahun 82, jadi memang hukum laut itu terus berubah gitu ya. Mulai dari mungkin kebiasaan awalnya mulai dirumuskan pada Liga Bangsa-Bangsa tahun 30, kemudian ada beberapa kesepakatan muncul UNCLOS yang pertama tahun 55,
Ada aturan-aturan masih belum sesuai, didebatkan lagi, didiskusikan lagi. Akhirnya tahun 82 disepakati untuk 23. Nanti implementasinya itu ya, walaupun belum mengubah aturan ya, tapi implementasinya itu masih terus didiskusi. Contoh saja. Nah, kenapa negara itu ikut sebuah konvensi seperti yang tadi disebutkan, bahwa memang karena berulang, ada durasi, ada apa tadi, ada eh, berlaku secara general ya, uniform, ada kesamaan gitu ya. Dan ini kemudian aturan itu diterima bersama. Eh, Setelah disepakati dan ada pengulangan-pengulangan. Bahasanya yang bilang sampai jadi skema tadi ya. Jadi memang ini juga sesuai dengan fakta. Nah, dia ada opini umum, kemudian dipraktekkan, state practice ya. Kemudian ada uniformity, konsistensi, durasi ya, dan widespread ya, menyebar gitu ya. Jadi memang prinsipnya begitu. Konvensi itu dia diikuti. Dan ya tentu dinamis ya. Mungkin ada perselisihan, ada persengketaan, nanti ada mengubah gitu ya. Baru-baru lagi, kesepakatan baru lagi. Dan diharapkan itu bisa menyelesaikan persengketaan. Nah, namanya konvensi sama ya, dia tidak boleh dipaksakan karena namanya juga kesepakatan. Kalaupun dia tidak mau ikut, paling nanti dia akan keluar dari kesepakatan itu. Gitu. Eh, Tidak mau ikut. Dan kalaupun ada ya paling dia nanti eh, hanya diberikan sanksi moral. Karena yang dibangun dalam konvensi itulah kesadaran. Kesadaran bahwa ini adalah aturan yang harus diatur secara sanksi. Nah, ini prinsip-prinsipnya dalam membuat sebuah hukum internasional ya. Jadi memang ada tanggung jawab negara, nanti ada kebalan diplomatik, dalam arti muncullah aturannya, dan aturan itu berjalan, nanti menjadi konvensi atau customary. Nah, dan prinsip kalau sudah ikutan, maka mengikat pacta sunt servanda. Jadi, aturan itu mengikat terhadap yang ikutan. Gitu. Nah, dan itu terus berjalan dan tetap nanti yang jadi problem itu ya ini mengganggu kelautan atau enggak. Nah, makanya sanksinya itu sanksi moral saja dan pendapat umum dalam penerapan sebuah. Nah, ini contoh beberapa prinsip ya, dalam hukum internasional. Ya, ini menjadi kesepakatan jus gentium, hukum yang disepakati bersama. Itu yang tadi disebut konvensi. Kalau sudah ikutan, maka berlakulah pacta sunt servanda. Yang ikut harus taat, gitu ya. Kalau tidak mau taat, jangan ikut. Kemudian juga erga omnes. Itu harus ke depan, ya. Tidak surut ke belakang. Kemudian juga ada prinsip jus cogens. Aturan internasional itu tidak bisa diabaikan. Tidak ada tulis dianggap sebagai suatu hal yang ya walau alam. So, Ya, Alhamdulillah. Syukuran Ustaz, pembahasan kita malam ini sekitar tentang lanjutan ya. Eh, Sebab-sebab penderitaan dunia, bagian ketiga, terkait dengan hukum internasional ya, dan konvensi internasional ya. Ini buat Bapak Ibu kita buka sisi diskusi dan tanya jawabnya. Insya Allah ini sudah ada rupa Ustaz, pertanyaan yang masuk di kolom pendengar. Ini pertanyaan pertama dari Kendari, Nabi Murid ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, di materi tadi ada pembahasan tidak ada hukum internasional. Bagaimana dengan Amerika saat ini dengan PBB, ada pasukan
perdamaian dunia yang melibatkan beberapa negara untuk menjadi bagian pasukan perdamaian. Atau misal yang lain WHO yang anggotanya beberapa negara. Begitu itulah WTO, PAO dan ini harus ditaati oleh semua negara. Pertanyaannya, apakah ini bukan bagian dari hukum internasional? Nah, ini gimana saat tanggapan dari pertanyaan Pak atau Mas Ali Murid kan dari. Mohon maaf kalau salah. Monggo Tan. Ya, eh, jadi yang dibahas di kitab ini, ya, jadi hukum internasional itu harus hukum gitu. Eh, yang hukum itu harus punya prasyarat tadi ya, bahwa hukum itu harus adil, hukum itu harus ada yang menjalankan, ada aparatnya gitu ya, ada sanksi yang bisa ditegakkan gitu. Eh, dan itu faktanya nggak mungkin ada gitu. Jadi kalau bisa diambil kesimpulan bahwa pandangan dari penulis kitab ini eh, kurang lebih menyatakan bahwa hukum internasional itu secara eh, secara konsep ya. Apakah dia hukum? Jawabannya adalah dia bukan hukum eh, yang hakiki seperti hukum. Nah, makanya disebutnya bahwa tidak ada yang disebut sebagai hukum internasional. Itu satu hal ya. Lalu apa yang berjalan sekarang ini seperti yang kemudian disebutkan eh, PBB gitu ya, kemudian WHO, FAO dan seterusnya. Itu dua hal juga. Pertama, kalaupun ada pemaksaan, makanya tadi itu adalah pasti ada yang mengendalikan siapa negara adidaya gitu. Makanya PBB itu kan dikendalikan oleh adidaya, sehingga dia berjalan seolah-olah hukum internasional, tapi hukum internasional yang dipaksakan, ya. Aturan yang dibuat oleh negara adidaya, negara adidaya. Yang faktanya itu bukan bukan hukum itu sendiri gitu. Eh, nah itu yang kedua. Kedua yang pertama. Nah, sedangkan yang apa? Yang kemudian ada juga yang sifatnya administratif gitu. Kalau WTO itu sama dengan PBB ya, itu dikendalikan oleh adidaya karena dibuat aturan-aturan tentang WTO itu kan dulunya dari JATT ya, General Agreement Trade and Tariff ya, bahwa harus pasar bebas, eh, melep- apa, melepaskan atau meninggalkan subsidi dan seterusnya, seterusnya dibuat sebagai aturan internasional. Tentu ada kepentingan negara kapitalis ya untuk kemudian membuka negara pasar di negara-negara dunia ketiga. Tapi kalau yang sifatnya administratif kayak hukum laut, ya, FAO itu juga ada kapitalisnya ya karena dalam pengaturan eh, agriculture ya, pertanian internasional itu juga terkait dengan masalah kepentingan negara-negara kapitalis di dunia ketiga. Tapi juga ada yang memang teknis administratif yang tidak ada kepentingan negara kapitalis, ya, kesepakatan-kesepakatan. Seperti yang dulu saya singgung, misalkan ada International Bureau Weight and Measures, ya, Eh, biro internasional yang ngatur tentang berat dan ukuran-ukuran. Itu kan nggak ada kepentingan, gitu ya. Apa sih kepentingan Amerika eh, bahwa ukuran itu harus pakai meter, gitu ya, harus pakai kilogram? Itu kan nggak ada value kecuali opini mungkin ya. Karena mereka sedang mendominasi maka ukuran mereka yang dipakai gitu ya. Nanti kalau Islam yang mendominasi mungkin ukurannya diganti dengan farsah, dengan miskol gitu ya, dan seterusnya gitu. Ukuran berat dan ukuran uh, termasuk masalah penanggalan ya. Nah itu sebenarnya tidak terlalu terkait dengan geologi. Jadi itu ya skema pembahasan hukum internasional. Jadi mudah-mudahan bisa difahami ya bahwa hukum internasional itu dari sisi apakah dia hukum, sebenarnya dia tidak seperti hukum. Gitu. Makanya kemudian dipertanyakan bahwa ada hal-hal yang seolah-olah mengatur secara internasional itu sebenarnya kesepakatan saja.
Nah, kalau dia itu sepakatan, harusnya dia hanya sifatnya teknis, bukan ada kepentingan. Kalau ada kepentingan berarti itulah hukum eh, dari negara yang adidaya terhadap negara lain. Maka itu menjadi kejoliman, paksa oleh dan seterusnya. Walau makanya yang kedua, saya langsung aja ya, Bang Hasan. Dari Mbak Ina atau Bu Ina ya. Apakah ada hukum yang bisa memberikan sanksi Zionis melakukan genosida gitu ya? Secara kesepakatannya itu ada dibuat. Itu di dalam Statuta Roma. Statuta Roma 1980 ya. Eh, lupa saya. 98 ya. Itu dibuat tentang apa namanya? eh, kejahatan-kejahatan extraordinary crime, ya, kejahatan yang melewati batas kemanusiaan. Jadi ada 4 jenis kejahatan. Salah satunya adalah kejahatan genosida. Makanya dibuatlah pengadilannya, ICC, International Criminal Court. Ya, jadi individu itu bisa diadili oleh pengadilan internasional kalau melakukan 4 jenis kejahatan. Kejahatan agresi, kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, gitu ya. Eh, itu ada 4 ya, sama genosida, ethnic cleansing. Gitu. Sebenarnya ada aturannya. Gitu. Nah, cuman masalahnya kan, ya tadi ya, dalam hukum internasional itu siapa yang mau menegakkannya gitu. Nah, karena yang menegakkan itu adalah negara itu sendiri. Kalau negaranya yang bikin pelanggaran kayak Israel gitu, Zionis Yahudi yang melakukannya, ya dia nggak bisa menegakkan. Gitu. Makanya ya nggak jalan. Gitu. Netanyahu itu sudah disebut sebagai pelaku kejahatan. Tapi kan siapa yang nangkap? Gimana cara hukumnya kan nggak ada. Tapi ketika negara itu kalah, gitu ya, kayak dulu Jepang kalah Perang Dunia II ya, Jerman itu kan diadili dengan walaupun bukan pakai hukum ini ya, tapi memang cikal bakal dari hukum Statuta Roma itu di pengadilan Nuremberg sama pengadilan Tokyo itu kan sudah jalan gitu, mengadili penjahat perang. Kenapa bisa diadili? Karena yang mengadili pemenang perang, yang mengadili. Nah, kalau dalam konteks sekarang kan Israel itu bagian dari hegemoni Amerika, jadi nggak bisa itu diadili oleh mereka. Nah, itu makanya jadi absurd ya hukum internasional. Itu ya, Mbak. Nah, ya. Ada pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ini cukup panjang nih, Ustaz. Ada 5 poin pertanyaannya Boleh. dari Hmm, oh ya, dari siapa? Bu Bu Faiz kayaknya, Bu Faiz. Firda ya. Hmm. Satu pada perlangsungan. Apakah ketika khilafah tegak butuh komunitas internasional? Ya, eh, sebagai sebuah eh, apa namanya kesepakatan-kesepakatan antar negara itu bergantung apakah mau diorganisasi ya menjadi sebuah komunitas ataukah memang cukup eh, mengikuti konvensi saja. Jadi konvensi internasional itu bisa dibuat komunitasnya. Ketika itu nanti bersifat apa berkelanjutan ya. Nah, contoh tadi UNCLOS itu United Nations Convention Law of Sea itu kan aturannya. Eh, maka dibuat eh, organisasinya. Nah, misalkan ada IMO International Maritime Organization. Jadi itu organisasi yang ngatur negara-negara yang taat kepada UNCLOS dan dia harus mengatur eh, pelayaran internasional gitu ya.
meregistrasi, kemudian nanti mau melayar kemana dan seterusnya itu ke IMO. Atau misalkan ada hukum udara internasional, eh, konvensi Chicago. Konvensinya disebut Konvensi Chicago. Dibuat organisasinya ICAO International Komite on International Committee Affair International Civil Aviation Organization. Jadi organisasi civil aviation, penerbangan sipil internasional gitu. Itu ngatur apa? Ngatur tentang registrasi pesawat. Bahwa pesawat itu nanti dikasih kode-kode, setiap negara kasih kode masing-masing. Kemudian ngatur tentang FIR, Flight Information Region ya. Jadi daerah ini nanti laporan kemana kalau mau terbang dari itu diatur sama ICAO itu gitu. Nah, jadi memang bisa saja komunitas itu diperlukan untuk ngatur kesepakatan bersama. Tapi yang sifatnya tadi administratif, bukan komunitas yang sifatnya politis atau mungkin tadi ya ada kepentingan-kepentingan negara-negara adidaya atau musuh Islam tuh ya nggak boleh ikut gitu. Kalau PBB itu kan apa bukan administratif ya itu ada kepentingan politik Amerika atau WHO apa WTO ya. Nah, itu ada kepentingan ekonomi Amerika. Itu nggak ikutan. Tapi yang kalau sifatnya administratif, kayak contohnya ICAO gitu ya, atau eh, International Bureau Measure and Weights ya, BRW, atau misalkan tadi IMO gitu. Nah, nanti dilihat nanti organisasinya itu atau komunitasnya itu seperti. Kalau pandangan saya begitu ya. Jadi karena memang secara hukum kan boleh ikut konvensi itu boleh gitu. Sesuai dengan kesepakatan yang sifatnya teknis administratif gitu. Nah, itu nggak apa-apa. Bahwa nanti komunitas itu butuh apa konvensi itu butuh komunitasnya, ya selama komunitas itu sifatnya administratif ya nggak ada masalah. Gitu. Ya, walau. Yang kedua, Hillary itu kan negara anggota ratifikasi. Ya, ratifikasi itu menjadikan hukum internasional itu berlaku secara nasional. Itu namanya ratifikasi. Karena tetap yang memberlakukan itu kan negara ya. Walaupun itu kesepakatan bersama dengan negara lain, apakah kesepakatan negara dengan negara lain itu berlaku? Nah, itu baru berlaku setelah diratifikasi. Istilahnya itu begitu. Ratifikasi itu ada tiga. Ada ratifikasi legislatif, ada eksekutif, ada dua-duanya. Itu tergantung negaranya itu pakai konsep apa. Kalau khilafah karena memang otoritas di khalifah ya bisa disebut ratifikasi eksekutif. Yang meratifikasi itu kepala pemerintahan atau kepala negara gitu. Dan ketika sudah diratifikasi, maka hukum internasional itu menjadi berlaku buat negara itu di dalam negeri. Gitu. Nah, jadi begitu. Jadi itu adalah hukum internasional yang dinasionalisasi, namanya ratifikasi. Kemudian pada kasus terbunuhnya diplomat, ya tergantung eh, pembunuhannya itu pembunuhan ya tentu ya tergantung pembunuhannya karena apa. Kalau pembunuhannya karena kriminal, ya tentu itu adalah aktivitas kriminal. Kayak kasus yang terbaru kan di Peru ya, ada diplomat Indonesia yang ditembak mati, meninggal ya. Eh, ya ini masih ditelusuri. Kebetulan dia diplomat. Katanya sih berita yang terakhir saya baca dia baru ngambil uang di ATM habis olahraga sama istrinya ya. Sepeda buat olahraga. Kemudian ada yang nembak. Cuman kan ini apakah kriminalitas atau ini adalah politis? Ini kan yang harus didalami. Kalau itu adalah kriminal ya ini berlaku juga hukum hukum nasional setempat ya. Artinya pelaku kriminal itu ya harus dihukum.
Apakah ini melanggar hukum internasional? Ya, ya tidak hanya hukum internasional, hukum nasional juga eh, apa? Ya dia melanggar gitu. Seperti itu. Nah, eh, jadi imunitas diplomat itu ya bukan dia jadi korban, tapi dia yang menjadi apa? Dia yang jadi pelaku gitu. Jadi kalau diplomat melakukan pelanggaran itu tidak boleh dihukum, begitu eh, aturannya. Kalau dia dibunuh ya, ya cuma apa? Nanti dilihat politis atau non politis. Tapi kalau diplomat itu dia tidak boleh dihukum atas pelanggaran. Jadi diplomatnya justru yang dapat kekebalan. Itu yang disebut sebagai kekebalan diplomatik. Tidak boleh di eh, atas tugasnya. Makanya tadi ditelusuri kalau itu politis, diplomat Indonesia itu dibunuh karena alasan politik, ya berarti itu nanti melanggar hukum internasional dalam konteks itu. Nah, kalau diplomatnya yang melakukan pelanggaran, kan dulu ada kasus tuh, ada diplomat Indonesia, dia pulang ke Indonesia bawa oleh-oleh gading gajah gitu ya. Cuman gadingnya itu satu kontainer gitu ya, kebanyakan. Nah, itu dianggap melanggar, dia kan kriminal diplomat. Tapi ya nggak bisa dihukum. Satu-satunya hukum buat diplomat itu adalah disebut sebagai pacta sunt apa? Oh, pacta sunt servanda. Persona non grata. Dia diusir dari negara, tidak dianggap lagi diplomat. Gitu. Oke ya. Yang keempat, banyak banget. Bila tidak boleh menghalangi, maka bagaimana? Bagaimana bila dijumpai negara yang dilarang? Ya itu mah salah Arab. Harusnya nggak boleh. Berarti dia mempolitisasi apa namanya aturan itu. Ya, harusnya Arab ya tidak menghalang-halang. Ya kecuali kalau itu urusan yang sifatnya keamanan bersama. Ya mungkin mungkin itu dianggap keamanan. Kayak kasus zaman pandemi kan nggak boleh haji semua. Itu bukan menghalang-halang karena memang sedang pandemi. Konvensi ini apa juga termasuk penyebab penelitian dunia? Karena dijelaskan juga kemudian ya bukan konvensinya, ini kan membahas. Jadi pembahasan konvensi hukum ini masih satu paket dengan pembahasan tentang komunitas internasional. Jadi justru di sini menjelaskan bahwa hukum internasional ada dua model. Ada hukum internasional yang seperti sekarang dianggap hukum padahal sebenarnya bukan hukum. Ada hukum internasional yang sebenarnya itu eh, bisa dijalankan yang disebut konvensi. Yang jadi penderitaan itu yang mana? Itu adalah hukum internasional yang lahir dari komunitas yang memang itu komunitas internasional, organisasi internasional bikin hukum, hukum yang memang dikendalikan oleh negara adidaya. Itu yang bikin penderitaan. Karena ya tidak jalan gitu. PBB aturannya bikin aturan, tapi ya nggak berfungsi karena memang bukan hukum. Gitu. Makanya jadi jadi sebab penderitaan. Kita berharap ke PBB, berharap ditegakkan tadi ya statuta Roma dan seterusnya. Padahal kan siapa yang mau menegakkan kan nggak ada. Akhirnya ya itu dijadikan alat oleh negara-negara gitu ya. Nambah lagi. 6. Ya, terus 7. Eh, ketika daulah tegak, daulah apa? Daulah khilafah. Di tengah masyarakat internasional ini kan ada aturan yang seperti internasional. Ya, ya tadi sudah saya jawab ya. Jadi nanti dipisahkan antara hukum internasional yang memang itu di bawah kendali adidaya yang berseberangan dengan khilafah itu tentu nggak akan ikut. PBB nggak ikut gitu ya. WTO nggak ikut. Ya semua yang memang di situ ada kendali dari hegemoni yang berseberangan dengan khilafah. Tapi kalau aturan-aturan yang sifatnya
administratif, teknis, nanti ditimbang oleh khalifah gitu ya. Kira-kira ini bisa diikuti ya terus diikuti. Contoh misalnya masalah penanggalan internasional, batas hari ya nggak ada masalah tuh. Tentang pengaturan jam waktu Indonesia 7+7 dari titik nolnya di game Greenwich ya. Nah, itu ya nggak ada masalah diikuti. Terus apa? Ya tadi tentang berat dan ukuran paling gampang kan itu ya. Ya itu diikuti nggak apa-apa gitu. Nah, karena di dalam kita apa ya? Amwal itu kan dikonversi itu. Eh, karena sekarang yang populer adalah gram, ketika berat itu zaman Rasul diukurnya dengan apa? Dengan miskol ya, miskol diukur dengan gandum dan seterusnya, atau zakat fitrah dengan mud dan seterusnya, ya harus dikonversi kan ke gram. Bahwa nanti lambat laun dikembalikan lagi ke ukuran Islam, disosialisasikan, sehingga justru mereka yang mau harus mengkonversi yang ada masalah. Tapi ya itu hal yang sifatnya administratif teknis ya nggak apa-apa diikut. Masalah suhu, adanya Celcius dan Fahrenheit, bahwa nanti ada pemikir Islam bikin suhu dengan kriteria yang baru ya tidak masalah. Gitu. Cuman selama belum ada kan untuk mempermudah hal-hal yang sifatnya administratif, apalagi itu sifatnya internasional, kayak tadi ya panjang berat itu kan harus standar internasional. Nanti terbang pesawat ini kecepatan berapa kan harus diukur dengan kilometer per jam. Ukuran kilometer, ukuran jam itu standar internasional gitu. Dan itu bisa gitu. Muncul lagi sampai subuh ini kalau terus-terus. Oke, ya di Indonesia kira-kira apa coba ya? Eh, pajak. Kalau sebabnya pajak, sebabnya apa namanya? eh, legislatif ya ini kan tiga ya. Pertama komunitas. Nah, komunitas internasional itu nanti harus dibaca. Komunitas organisasi hukum. Nah, hukum itu bicara tentang norma internasional, standarisasi internasional, demokrasi, HAM. Nah, itu boleh nomor satu tuh. Jadi sebab penderitaan Indonesia itu gara-gara nomor satu. Gara-gara komunitas internasional, bikin aturan internasional, value internasional ya. Ya itu akhirnya jadi standar internasional dan standarnya salah gitu. Kapitalisme, HAM dan seterusnya itu keliru. Nah, sebenarnya itu antara tiga sebab ini saling berkait ya. Nah, tidak dipisahkan antara komunitas yang bikin aturannya, siapa yang mengendalikan nanti yang pembahasan berikutnya tentang adidaya dan mereka itu punya cara dengan penjajahan. Ya, walau ada yang kedelapan. Udah ya? Iya, Masya Allah. Eh, Sepertinya tadi jadi pertanyaan terakhir itu buat Bapak Ibu jamaah sekalian. Insya Allah kita mungkin cukupkan untuk malam ini. Ya, kayaknya nggak ada lagi nih pertanyaan. Ada yang ingin disampaikan saya sebagai closing statement, Pak? Ya, alhamdulillah. Nanti kita lanjutkan lagi ke poin yang kedua ya dari apa sebab-sebab eh, penderitaan dunia ini. Kita sudah tuntaskan satu. Poin yang kedua adalah apa adidaya. Walaupun tentang adidaya ini sudah pernah kita bahas ya di awal, tapi nanti ini dikaitkan dengan pembahasan ini tentang penderitaan. Penderitaan. Mudah-mudahan nanti silakan dibaca dulu yang tentang adidaya itu apa dan seterusnya supaya nanti connect ya. Nanti dikaitkan dengan kenapa mereka itu menjadi penyebab juga penderitaan. So, kita lanjutkan. Follow.